kami berdoa seolah-olah Tuhan itu diam dan tidak melakukan sesuatu, kami berpikir tersirat dalam pikiran kami, kelihatannya kalau bunuh diri semuanya selesai ya. Sebelum pandemi, kami ini bekerja di perusahaan keuangan non-bank lainnya. Masa pandemi ini datang, perusahaan di mana kami bekerja ini mengalami masalah krisis keuangan yang notabene membuat kami dan semua klien kami mengalami yang namanya masalah keuangan. Beberapa dana yang diinvestasikan di perusahaan ini juga mengalami masalah, sehingga menyebabkan perusahaan ini gagal bayar. Kondisinya bagi kami sekeluarga membuat kami sangat terpukul. Saat itu seolah-olah kami ini mengalami krisis kepercayaan dari beberapa klien kami, sehingga kami ini jadi nggak bisa lagi berpikir bagaimana Tuhan itu ada nggak, Tuhan tolong kami, seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Yang terburuk adalah di pikiran kami berdoa seolah-olah Tuhan itu diam dan tidak melakukan sesuatu, kami berpikir tersirat dalam pikiran kami, kelihatannya kalau bunuh diri semuanya selesai ya. Dan kami pun sepakat untuk berjanji, yuk bagaimana cara bunuh diri yang tidak menyakitkan. Waktu itu kita memutuskan buat bunuh diri, cuma aku bilang sama suami, kalau mau bunuh diri jangan cuma kita berdua aja, nanti anak-anak siapa yang mau ngerawat. Terus akhirnya kita ngobrol, yaudah kalau mau bunuh diri berarti kita harus satu keluarga berempat sekalian. Kita cerita sama, ya kita sering sharing juga sih sama ketua CG kita, terus dia nguatin kita, berdoa buat kita. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak memilih jalan itu, dan kita minta ampun sama anak-anak, minta ampun ke anak-anak, minta ampun ke Ko Hengki juga minta ampun ke anak-anak, minta ampun ke istri. Terus ya karena ada teman-teman CG yang terus menguatkan, mau bayar harga buat kita berdoa. Setiap hari kita terkonek terus di telepon, gimana kamu ndak apa-apa kan? Kamu ndak ada apa-apa kan? Aku tak main ke rumahmu ya. Kami melihat bahwa ada orang-orang yang bayar harga untuk mensupport kami, termasuk teman-teman CG ini juga yang ada selalu berdoa buat kami. Mereka support kami, mereka berkata bahwa Hengki, Lia, kamu pasti bisa. Di awal-awal mereka berkata seperti itu, kami selalu berpikir, bisa dari mana ya? Kamu kan gak ngalamin masalahnya, yang ngalamin kami gitu loh. Kamu gak ketemu dengan orang-orang dengan tekanan-tekanan yang kami hadapi gitu loh. Kami cuma berpikir, enak aja, kan ngomong enak gitu loh. Tapi berjalannya waktu, kata-kata ini terngiang, ayo pasti kamu bisa. Satu titik kami melihat ada orang-orang yang terus mensupport kami, mendoakan kami, memotivasi kami. Dan dengan ajaibnya, dengan luar biasanya, semuanya itu berangsur-angsur hati kami mulai, yang tadinya depresi gak kuat, kami mulai kembali lagi melihat, oh ya masih ada harapan ya, ternyata hidup kita ini berharga. Ternyata gak sesimpel itu ketika kami mencoba untuk bunuh diri, semua masalah selesai. Nah ketika kami mengambil keputusan untuk berbalik, saat itu juga kami berdoa dan minta ampun di kaki Tuhan, kami berdoa, Tuhan ampuni kami. Ternyata hidup itu gak sesimpel dengan semua kami akhiri hidup kami, masalah selesai, enggak. Tapi masih ada banyak yang tugas yang Tuhan harus taruh, Tuhan yang harus kami lakukan buat Tuhan. Berjalannya waktu kami mulai dipulihkan. Kami melihat kami tidak mau fokus di masalah saja. Dan anehnya yang dulu saya berkata bahwa Tuhan itu diam, ternyata hari ini saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Mungkin masalah belum selesai, tapi kami punya iman. Hari ini kami berjalan dengan iman kami. Kami mulai fokus kepada tentang pelayanan. Kami mulai fokus tentang jiwa-jiwa di CG.
Dan kami melihat ada perubahan yang terutama di dalam karakter, di dalam hidup kami. Yang tadinya kami cuma melayani menjadi sebuah rutinitas, tapi kami melayani di dalam CG, kami melihat ada perubahan hidup di dalam hidup saya. Istri saya melihat hidup saya berubah. Demikian pula saya melihat istri saya hidupnya mulai berubah. Yang sebelumnya saya fokusnya terus ke diri saya terus, Tuhan itu tapi ubahkan saya sekarang. Saya ini sekarang sudah bukan seperti yang dulu lagi, kata suami saya. Dulu saya itu tidak mau yang ketemu teman bawain makanan. Sekarang kalau mau ke tempat teman CG, itu kesukaannya itu mie ayam loh. Yuk, berarti aku harus bawain mie ayam nih buat anak-anaknya. Siapa yang tidak ada transport? Bareng aku ya. Dulunya aku nih tidak suka nawar-nawarin seperti itu. Kok isa ya aku kayak gini ya? Melihat orang berubah hidupnya. Sekarang setiap minggu dia aktif datang ke CG itu aku bisa merasakan senang. Jadi teman-teman, kalau hari-hari ini teman-teman sempat punya berpikiran untuk bunuh diri, saya mau katakan yang Anda lakukan itu salah. Bunuh diri bukan jalan akhir, tapi kita percaya hidup kita ini berharga. Ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan sedang siapkan untuk hidup kita. Kami melihat bahwa hal yang lebih utama adalah perkara surga gitu loh. Ada banyak jiwa-jiwa yang kami lihat mereka dipulihkan hidupnya, mereka mengalami Tuhan. Itu merupakan kebahagiaan terbesar di dalam hidup kami, bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.